Halo co-friends, pada soal berikut ini sebuah benda bermassa 5 kg ditarik dengan tali ke atas bidang miring yang kasar oleh sebuah gaya 71 Newton. Jika koefisien geseknya antara benda dan bidang itu 0,4, maka percepatan yang dialami benda adalah dengan G sekian sin 37 derajat sekian dan cos 37 derajat sekian. Nah, kita ingat nih dengan hukum 1 Newton. Benda akan mempertahankan kondisi diam atau bergerak dengan kecepatan konstan selama tidak ada gaya yang mengubahnya. Sehingga dapat kita tuliskan sigma F itu sama dengan 0. Nah, kita ingat juga nih dengan hukum 2 Newton, di mana percepatan itu sebanding dengan total gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Nah, sehingga kita dapat menuliskan sigma F atau total gaya itu sama dengan massa dikali dengan percepatan. Nah, kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda ini terlebih dahulu nih. Nah, ingat massa itu memiliki gaya berat. Nah, bisa kita proyeksikan ke sumbu X menjadi Wx dan ke sumbu Y menjadi Wy. Nah, tetanya atau sudut 37 derajat berada di sini. Nah, karena bidang miringnya kasar, maka memiliki gaya gesek yang melawan arah gayanya, sehingga ini FK-nya. Kemudian ingat benda itu juga memiliki gaya normal. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X itu dapat bergerak sehingga memenuhi hukum 2 Newton, memiliki percepatan, sehingga sigma Fx sama dengan M dikali dengan A. Nah, kemudian benda ini tidak dapat bergerak pada sumbu Y, sehingga memenuhi hukum 1 Newton, sehingga sigma Fy itu sama dengan 0. Nah, di dalam soal diketahui bendanya itu bermassa 5 kg. Kemudian gayanya itu sama dengan 71 Newton. Kemudian koefisien gesekannya atau μk-nya itu sama dengan 0,4. Kemudian ditanyakan percepatannya berapa dengan G sekian, sin 37 derajat sekian, dan cos 37 derajat sekian. Nah, selanjutnya kita ingat nih dengan gaya gesek. Nah, gaya gesek atau FK itu sama dengan μk atau koefisien gesek kinetis dikali dengan gaya normal. Nah, kita analisis pada sumbu Y terlebih dahulu nih, sehingga sigma Fy itu sama dengan 0. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y itu ada Wy dan gaya normal. Nah, kita perjanjian tanda apabila gaya itu mengarah ke atas maka positif, sedangkan ke bawah negatif. Nah, normal ini gayanya mengarah ke atas sehingga positif, kemudian Wy-nya mengarah ke bawah sehingga minus Wy sama dengan 0. Nah, ingat Wy itu berada pada samping sudut theta, sehingga Wy itu sama dengan W dikali cos theta. Nah, sehingga N sama dengan W dikali dengan cos theta. Nah, sehingga N itu sama dengan W, yaitu M dikali G dikali dengan cos theta-nya yaitu cos 37 derajat. Nah, massanya kita tahu 5 kg dikali percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dikali dengan cos 37 derajat itu 0,8. Sehingga gaya normalnya sama dengan 40 Newton. Nah, dari sini kita sudah dapat menghitung gaya geseknya atau FK-nya. Nah, FK itu sama dengan μk atau koefisien gesek kinetis dikali dengan gaya normal. Nah, μk-nya 0,4 dikali gaya normalnya 40 Newton. Sehingga gaya geseknya sama dengan 16 Newton. Nah, saya pindah slide ya. Nah, selanjutnya kita analisis pada sumbu X. Nah, kita ingat tadi sigma Fx itu sama dengan massa dikali dengan percepatan. Nah, perjanjian tanda apabila gaya itu mengarah ke kanan positif sedangkan ke kiri negatif. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Fx ada F yang mengarah ke kanan sehingga positif F, kemudian Wx yang mengarah ke kiri sehingga minus Wx, kemudian ada Fk yang mengarah ke kiri sehingga
kita tuliskan minus FK. Nah, sehingga F dikurangi WX dikurangi FK sama dengan massa dikali percepatan. Nah, ingat WX itu berada di depan theta, sehingga W dikali sin theta. Nah, W itu sama dengan M dikali dengan G. Sehingga dapat kita tuliskan F minus M dikali dengan percepatan gravitasi dikali sin theta atau tetanya 37 derajat dikurangi FK itu sama dengan massa dikali dengan percepatan. Nah, F-nya kita sudah tahu yaitu 71 Newton dikurangi massanya itu 5 kg dikali percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dikali sin 37 derajat itu 0,6 dikurangi FK-nya tadi 16 Newton sama dengan massanya 5 kg dikali dengan A yang ditanyakan. Sehingga 71 minus ini kita hitung sama dengan 30, kemudian dikurangi 16 sama dengan 5A. Nah, kita hitung ini dengan kita kurangkan menghasilkan 25 sama dengan 5A. Sehingga A atau percepatannya sama dengan 25 dibagi 5 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, sehingga percepatan yang dialami benda adalah 5 meter per sekon kuadrat E. Oke, sampai bertemu pada soal selanjutnya.